Oke, selamat datang di sesi mentoring kita kali ini. Hari ini kita nggak akan banyak teori, tapi langsung praktek. Kita akan bedah bareng-bareng laporan keuangan sebuah perusahaan, persis seperti yang seharusnya dilakukan seorang investor. Nah, studi kasus kita kali ini adalah saham dengan kode PKPK. Yuk kita mulai. Langsung aja ke pertanyaan utamanya, ya. Pertanyaan ini harus selalu ada di kepala Anda setiap kali melihat laporan keuangan yang angkanya kelihatan terlalu bagus untuk jadi kenyataan. Jadi, lonjakan kinerja PKPK ini beneran sebuah keuntungan murni atau jangan-jangan ada jebakan tersembunyi? Mari kita jadi detektif bareng-bareng. Oke, langkah pertama, ini dasar banget tapi sering dilewatkan. Kenali dulu subjeknya. Sebelum kita pusing sama angka-angkanya, kita harus tahu dulu siapa sih PKPK ini, apa bisnisnya. Yuk kita lihat profil dasarnya. Nah, ini dia KTP perusahaannya. Namanya PT Paragon Karya Perkasa Tbk, kodenya PKPK. Mereka ini pemain di sektor energi, lebih spesifik lagi di jasa dan peralatan buat minyak, gas, dan batu bara. Kenapa ini penting? Karena ini ngasih kita konteks. Kinerja perusahaan di sektor ini tuh kan sangat dipengaruhi sama harga komoditas global. Ini informasi kunci yang harus kita pegang dari awal. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Ini nih alasan utama kenapa kita bedah laporan ini. Ada lonjakan kinerja yang wow, eksplosif di tahun 2025. Sesuatu yang bikin banyak investor garu-garu kepala. Ayo kita lihat datanya. Coba lihat angka ini. Penjualan dan pendapatan usahanya itu melonjak 206% dibanding tahun sebelumnya. Ingat ya, ini bukan pertumbuhan yang biasa. Ini lonjakan yang luar biasa besar. Dan kalau angka tadi sudah bikin Anda kaget, coba tahan napas dulu lihat yang ini. Laba bersihnya meroket lebih dari 485%. Nah, sebagai mentor, ini yang bikin alarm saya bunyi. Pertumbuhan laba yang jauh melampaui pertumbuhan pendapatan, ini bisa jadi tanda efisiensi yang luar biasa atau sesuatu yang lain. Dengerin saya baik-baik. Sebagai mentor, saya akan selalu ingatkan, jangan pernah, sekali lagi, jangan pernah terbuai sama angka di permukaan. Selalu gali lebih dalam. Pertanyaan paling penting yang harus Anda ajukan adalah, ini datangnya dari mana? Yuk kita cari jawabannya sama-sama. Nah, ini dia buktinya, langsung kita ambil dari laporan laba ruginya. Lihat deh, penjualan naik dari 244 miliar jadi hampir 750 miliar. Keren, tapi mata kita harus tertuju ke baris paling bawah. Laba bersihnya loncat dari cuma 6,5 miliar jadi 38,5 miliar. Angka-angka ini beneran ada. Jadi pertanyaan selanjutnya adalah, oke, labanya gede, tapi perusahaannya sendiri sehat nggak sih? Laba besar itu memang bagus, tapi investor yang pinter tahu itu baru separuh cerita. Sekarang, waktunya kita lakukan medical check-up keuangannya. Alat kita apa? Laporan posisi keuangan, atau yang lebih kita kenal sebagai neraca. Coba perhatikan baik-baik angka di sini ya. Asetnya nambah dikit, oke, wajar. Tapi lihat ini yang menarik. Liabilitas alias total utangnya justru turun. Sementara ekuitas atau modal sendirinya malah naik. Ini manuver yang sangat cerdas. Artinya, mereka tumbuh bukan dengan gali lubang tutup lubang alias nambah utang, tapi dengan memperkuat modal dari dalam. Ini tanda-tanda fondasi yang makin kokoh. Nah, visual ini ngerangkum poin tadi dengan sangat jelas. Anda bisa lihat fondasi perusahaan, yaitu ekuitas, itu makin tebal, sementara bebannya, yaitu liabilitas, makin ringan. Mereka ini lagi memperkuat diri dari dalam, bukan malah ngandelin utang. Ini strategi keuangan yang sehat banget dan bagus buat jangka panjang. Dan inilah hasil nyatanya. Rasio utang terhadap ekuitas mereka turun dari 1,36 jadi 1,01. Gampangnya gini, kalau dulu utang mereka lebih besar dari modal sendiri, sekarang komposisinya hampir seimbang, 1:1. Kenapa ini penting banget buat kita? Karena ini artinya risiko perusahaan jadi jauh lebih rendah. Oke, kita udah lihat laba yang fantastis dan neraca yang makin sehat. Kelihatannya bagus banget kan? Tapi tunggu dulu, sekarang kita masuk ke ujian paling penting, ujian realitas. Pertanyaannya, laba di atas kertas tadi beneran jadi duit gak di rekening bank? Ini nih, pertanyaan $1 juta yang harus selalu Anda tanyakan. Ingat, perusahaan itu nggak bayar gaji karyawan atau bayar cicilan utang pakai laba. Mereka bayarnya pakai uang tunai. Jadi, profit boleh gede, tapi uangnya beneran ada nggak? Yuk, kita intip laporan arus kas mereka. Nah, ini dia. Lihat baris pertama. Arus kas dari operasi, artinya dari kegiatan bisnis inti mereka, hasilnya positif dan kuat. Ini sinyal terbaik yang bisa kita harapkan. Artinya, bisnis utamanya memang menghasilkan uang tunai yang sehat. Terus Anda mungkin nanya, loh, kok kas akhirnya malah berkurang? Nah, jawabannya ada di bagaimana uang itu dipakai. Dan inilah poin kuncinya.
Uang tunai dari operasional yang kuat tadi ternyata nggak dipakai buat foya-foya, tapi dipakai buat melunasi utang. Ini adalah sebuah investasi untuk masa depan. Mereka sengaja ngorbanin posisi kas jangka pendek untuk memperkuat neraca jangka panjang. Jadi, meskipun kasnya turun, itu terjadi untuk alasan yang sangat-sangat baik. Oke, kita sudah membedah 3 laporan utama, laba rugi, neraca, dan arus kas. Sekarang, yuk kita rangkum semua temuan ini jadi sebuah catatan praktis buat Anda sebagai seorang calon investor. Anggap aja ini contekan dari saya untuk Anda. 4 langkah ini merangkum semua yang kita lakukan hari ini, dan bisa Anda pakai untuk menganalisis saham apapun. Pertama, pastikan pertumbuhan pendapatannya dari mana. Kedua, nilai rasio utangnya, nyaman nggak buat profil risiko Anda. Ketiga, pastikan labanya jadi duit. Dan keempat, analisis efisiensi biayanya. Jadikan ini PR Anda sebelum benar-benar menaruh uang di sebuah saham. Ingat ya, tujuan sesi mentoring ini bukan buat ngasih Anda jawaban beli atau jual. Bukan itu. Tujuan saya adalah membekali Anda dengan kerangka berpikir dan alat analisisnya, supaya Anda bisa menemukan jawabannya sendiri. Karena pada akhirnya, investasi terbaik itu bukan di saham, tapi di pengetahuan Anda sendiri. Jadi, analisis kita hari ini kita tutup dengan sebuah pertanyaan, bukan untuk saya, tapi untuk Anda. Anda sudah lihat kerangkanya, Anda sudah lihat cara membedah sebuah laporan keuangan. Pertanyaannya sekarang bukan lagi soal PKPK, tapi soal Anda. Apa langkah Anda selanjutnya? Bagaimana Anda akan menggunakan pengetahuan ini untuk jadi investor yang lebih baik?